Saudara, Partai Gerindra tidak mempermasalahkan komunikasi antara PDIP dan PKB. Gerindra yakin PKB setia berkoalisi dengan Gerindra. Hubungan antara PKB dan Gerindra sangat baik. Hubungan antara Pak Prabowo dan Pak Muhaimin saling percaya untuk saling sehingga Pak Prabowo percaya kepada Pak Muhaimin untuk berhubungan, berkomunikasi politik dengan tokoh manapun. Sebaliknya Pak Muhaimin juga mempercayai Pak Prabowo untuk berhubungan dan berkomunikasi dengan politik manapun. Partai Gerindra juga sama, percaya dengan PKB untuk berkomunikasi dengan partai manapun dan PKB percaya kepada Gerindra untuk berhubungan dengan partai manapun. Kita adalah dua partai yang sudah saling mengikatkan diri dalam perjanjian bermaterai. Berarti bukan itu Pak yang menggomosi partai ya Pak ya? Saya percaya kepada Pak Muhaimin dan PKB dan sebaliknya PKB dan Pak Muhaimin percaya kepada kami. Karena itu kami saling berhusnudon. Bang Andre, kalau gitu sebenarnya selain PKB, siapa lagi sih parpol yang sedang didekati atau sedang PDKT nih bersama dengan Gerindra? Ya, Gerindra terus komunikasi dengan berbagai partai yang ada, seperti kita lihat dengan teman-teman Golkar dan juga PAN kasih terus dilakukan, dan juga teman-teman partai lain yang juga partai non parlemen ya, itu terus dikomunikasikan berjalan. Pimpinan Gerindra secara berencana dan rutin melakukan pertemuan-pertemuan dengan berbagai partai yang ada dalam rangka komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin untuk menambah kekuatan dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Karena sekali lagi kita punya komitmen yang jelas bahwa membangun Indonesia harus dilakukan secara bersama-sama dengan semangat. Parpolnya yang terus berkomunikasi ada siapa aja Bang Andre yang saat ini didekati? Ya, yang saya ketahui itu ada PAN, ya, ada Golkar dan partai-partai non parlemen lainnya, seperti itu. Dan komunikasi juga berjalan dengan baik ya. Seperti itu. Oke, gini nih suaranya. Oke, kalau gitu kalau misalnya sudah ada beberapa dan apakah dalam waktu dekat juga ada yang sudah mendeklarasikan nantinya akan merapat mendukung pencapresan Pak Prabowo, Bang Andre? Ya tentu mudah-mudahan harapan kami akan ada kalau tidak Juni ini ya bulan Juli nanti Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini sudah bertambah kekuatannya dan sudah mendapat titik terang siapa yang akan mendampingi Pak Prabowo juga gitu. Harapannya seperti itu, Audrey. Tapi yang perlu diketahui publik ini kan pendaftaran masih 5 bulan lagi, Audrey gitu. Jadi artinya masih ada waktu ya? Masih ada waktu dan di luar kita terus berkomunikasi dengan berbagai partai politik yang ada, kami juga fokus sekarang bagaimana meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo, dan alhamdulillah dengan kerja keras Pak Prabowo, seluruh pendukungnya ya, dan juga karena tingkat kepuasan yang begitu tinggi kepada pemerintahan Pak Jokowi, kita melihat alhamdulillah Pak Prabowo sekarang alhamdulillah unggul di berbagai survei yang ada, bahkan head to head dengan Mas Ganjar pun kita alhamdulillah saat ini unggul 11%. Ini menunjukkan bahwa dukungan rakyat begitu besar kepada Pak Prabowo. Ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi. Kalau urusan koalisi kami serahkan kepada pimpinan Partai Gerindra tentunya. Oke, kalau gitu Mas Bima tadi Gerindra yakin bahwa PKB tidak akan keluar dari koalisi bersama dengan Gerindra. Nah sebenarnya apa sih tawaran yang ditawarkan oleh PDIP ke PKB? Iya Audrey, jadi kerjasama PDI Perjuangan dengan partai-partai pengusung capres cawapres di 2024 itu sebenarnya yang dibicarakan lebih substansi dasar. Pertama, soal sustain dari pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun ini, apa hal-hal yang harus dikerjakan ke depan itu kita cocok-cocokkan. Soal NKRI harga mati dengan teknokratik Indonesia sentris, dengan infrastruktur, dengan pembangunan IKN, dengan Indonesia yang lebih berkemanusiaan, Indonesia yang lebih Pancasilais, dengan radikalisme, intoleransi, bagaimana semakin meredupnya semangat kebinekaan. Ini adalah hal yang penting yang untuk Indonesia ke depan itu kita butuh rukun bareng bersama-sama. Karena rukun saja kita nggak akan bisa menyelesaikan. Apalagi kalau kita tidak rukun, maka konsepsi-konsepsi mendasar kerjasama inilah yang sebenarnya dibicarakan waktu itu. Saya ikut dengan Pak Muhaimin mendampingi Pak Sekjen, itu betul-betul clear bagaimana tidak hanya PKB tapi juga Nadilin dan PDI Perjuangan terkait dengan bagaimana membangun semangat keadilan sosial dalam membangun ekonomi. Jangan sampai
10 tahun ke depan teman-teman Nadilin dan kawan-kawan NU ini tidak masuk dalam lingkaran pusaran pembangunan ekonomi supaya kita bisa naik kelas menjadi negara maju. Hal yang kayak gini lebih dipentingkan, kemudian bahwa itu nanti akan berujung kerjasama untuk mengusung capres-cawapres, dan siapa cawapres yang akan diusung oleh PKB tentunya itu akan dibicarakan semua dengan para ketua-ketua umum partai beserta kandidat presidennya. Inilah yang saya kira masih dinamis, termasuk juga dengan Gerindra yang juga membicarakan itu, tapi semangatnya kali ini lebih soft, lebih mencari intersection yang terkait untuk kepentingan bangsa dan negara. Tradisi hanya bicara lu dapat berapa menteri, gue dapat berapa menteri, ini memang tidak dilakukan oleh PDI Perjuangan, termasuk pertemuan-pertemuan Pak Hasto dan pertemuan teman Mbak Puan. Bahwa itu adalah bagian yang mungkin nanti akan ada, itu adalah satu proses setelah presiden dan calon presiden. Mas Adi. Kalau gitu Mas Adi, dengan beberapa tawaran-tawaran yang nantinya akan diajukan oleh PDIP ke PKB, kalau misalnya berbicara tentang bacawa pres, kira-kira PKB akan goyah nggak nih merapat ke PDIP kalau tawarannya good deal? Ya itu tadi Audrey, kalau kita melihat politik itu untung dan rugi, tentu PKB itu akan memilih partai politik dan calon yang lebih menguntungkan bagi PKB, entah tawarannya posisi cawapres atau persoalan-persoalan saving power ya. Tapi ada juga pendekatan politik yang yaitu adalah pendekatan politik yang lillahi ta'ala dan ikhlas. Jadi PKB bisa dipastikan dengan Prabowo Subianto sekalipun misalnya Muhaimin Iskandar tidak dipilih sebagai pendampingnya nanti di Pilpres. Itu yang saya sebut politik tanpa syarat, politik tulus ikhlas ya. Tapi rasa-rasanya bagi PKB sampai saat ini terus akan mencari siapapun sosok capres yang kemungkinan akan menerima Muhaimin sebagai cawapres. Saya ingat persis beberapa waktu yang lalu ketika Prabowo Subianto dikaitkan dengan kemungkinan berduet dengan Ganjar Pranowo misalnya. PKB kan meradang, mereka memberikan statement politik keras. Mereka mengatakan kalau memang betul Prabowo dengan Ganjar itu maju bersama, maka koalisi mereka dengan Gerindra akan bubar jalan. Itu jelas dan definitif. Itu artinya bagi PKB sampai saat ini terus melakukan ikhtiar politik ya, mencari partner-partner politik yang memungkinkan akan menerima Muhaimin sebagai wakil di 2024. Berarti artinya jika Partai Gerindra tidak segera mengumumkan bacawa presnya, kemungkinan PKB akan berpaling? Sangat mungkin, cuman kan problemnya apakah mungkin PDIP akan menawarkan kepada PKB Caimin sebagai cawapres, kan belum tentu juga. Karena nama-nama cawapres yang ada di lingkaran PDIP yang disorongkan kepada Ganjar Pranowo kan banyak. Kalau kemudian PKB terus misalnya berkoalisi dengan Gerindra, maka yang punya privilege untuk bisa mendampingi Prabowo Subianto hanyalah Muhaimin Iskandar, bukan yang lain. Tapi kalau kemudian misalnya Muhaimin Iskandar mencoba untuk peruntungan menjadi bagian dari politiknya PKB, maka Muhaimin harus bersaing dengan begitu banyak nama-nama besar yang lain ya untuk bisa berdampingan dengan Ganjar Pranowo. Di situ misalnya ada nama Mahfud MD, ada nama AHY gitu ya. Ada nama-nama mentereng yang lain, ada Nasir Umar dan seterusnya. Jadi kalau melihat kecenderungannya memang PKB ingin terus bersama Prabowo Subianto, tentu dengan harapan segera diumumkan sebagai pendampingnya di 2024. Nah, kalau PKB segera ingin mengumumkan pendampingnya, Bang Andre, apakah ini dianggapnya sebagai warning dari PKB untuk Gerindra? Itu tentu masukan yang baik dari teman-teman PKB. Pimpinan Partai Gerindra kan sudah merespon bahwa masukan dari teman-teman PKB itu akan menjadi bahan pertimbangan dari Pak Prabowo dalam rangka mengambil keputusan. Tapi yang perlu diketahui publik, sekali lagi, dalam pasal piagam kerjasama kami antara PKB dan Gerindra, keputusan calon presiden dan calon wakil presiden itu diputuskan bersama-sama oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Jadi Bang Adi Praitno dan juga Mas Bimo, memang Gus Muhaimin itu selain kandidat cawapres terkuatnya Pak Prabowo, beliau seperti mengutip pernyataan Pak Sekjen Gerindra, Pak Gus Muhaimin ini adalah pemegang kunci Inggris cawapresnya Pak Prabowo, gitu loh. Oke, baik. Nah nanti kita akan tunggu berarti artinya ya, apakah good deal-nya dari PKB pada saat bertemu dengan PDIP. Nah terima kasih kalau gitu Bang Andre Rosiada, terima kasih Pak Arya Bima, dan juga terima kasih Pak Andre. Terima kasih Audrey, Adi Praitno, terima sehat kasih Mas selalu. Bimo, terima kasih Adi. Pak Andre. Usai jeda saudara.